kasih masih bersama kami di Hasanah Islam Special Isra Miraj dan masih bersama Hamdal Kafi dan juga Prof. Nasar, Abi Quraisy dan juga Habib Jafar. Kita ke Abi Quraisy terlebih dahulu. Abi Quraisy tadi dipungkiri bahwa sholat ini masih menjadi seakan-akan beban, bukan kebutuhan. Hanya ini menggugurkan kewajiban semacam itu. Tafadhal Habib. Oke. Saya ingin memberi ilustrasi. Silahkan masing-masing menjawab dalam hatinya. Seandainya orang yang Anda cintai sakit, Anda antar dia ke dokter A, tidak sembuh, Anda antar dia lagi ke dokter B, tidak sembuh juga, apakah putus harapan Anda? Putus atau tidak? Tidak. Punya duit, bawa ke luar negeri. Di luar negeri tidak sembuh juga. Putuskah harapan Anda? Tidak. Ketika itu Anda akan ke atas. Anda membutuhkan sesuatu untuk memberi ketenangan pada diri Anda. Anda mengharap padanya. Karena itu, kata sementara filosof, saya teringat salah satu namanya William James, filosof dari Amerika, Anda tidak mungkin masuk dalam suatu masyarakat yang di sana tidak ada tempat untuk bermohon pada Tuhan. Karena kebutuhan kita kepada Tuhan itu adalah mutlak, walaupun itu yang paling lama bisa kita tangguhkan. Anda bisa menangguhkan tidak makan lebih lama dari tidak bernafas, lebih lama dari tidak minum. Semua kebutuhan. Lebih lama dari tidak hubungan seks. Apa yang paling bisa Anda butuhkan paling lama? Kepada Tuhan. Itu sebabnya orang sebelum mati, Fir'aun pun pada akhirnya mengakui Tuhan. Jadi itu kebutuhan. Jangan Anda datang pada Tuhan hanya pada saat Anda butuh. Padahal sebenarnya setiap saat Anda butuh, hanya kita lupa. Kita lupa minum, kalau haus, mana nih air minum? Tidak ada. Jadi sholat itu kebutuhan. Baru datang waktu perlu. Tunjukkan bahwa setiap saat kita perlu. Kalau Anda diberi air minum, terus tidak bisa keluar air minum itu, mau bayar berapa? Setengah dari kekuasaan saya, kata Harun al-Rashid. Kalau makan tidak bisa keluar, perutnya ini, mau bayar berapa? Setengah dari kekuasaan saya. Masya Allah, baru makan minum sudah habis. Jadi kita butuh Tuhan. Datanglah padanya waktu Anda senang dan tidak senang. Itu sebabnya perbedaan antara muslim dan non muslim adalah sholat. Saya kira itu yang bisa saya katakan. Baik, Pak Abi. Datanglah kepada Allah Tuhan dan saat senang maupun sedang susah. Tapi banyakkan dari kita mungkin saat sedang susah aja merasa butuh semacam itu. Prof. Nasar, silakan Prof. Ujian Tafadhal. Prof dulu deh. Iya, kita ada 4 tahap ya yang perlu diintrospeksi diri kita itu di kelas berapa, di grade berapa, di tahap berapa ya. Ada orang awam ya salat nggak salat ya seperti nggak ada beban tuh, nggak ada, cuek aja, nggak ada masalah. Tapi ada yang sudah mulai sadar ya, taat, pokoknya salatnya taat, tetapi itu belum sampai ke tingkat kesadaran penghayatan. Itu biasa disebut dengan ahlut ta'ah. Tapi bagi seorang tidak puas dengan pencapaian lebih puncak itu masih ingin, aku ingin sholatnya tidak sekedar melaksanakan kewajiban, tapi ingin seperti yang dikatakan Pak Quraisy tadi, bagaimana menjadikan sholat itu not only sebuah satu pemenuhan kewajiban, tapi itu sebagai kebutuhan. Nah, kalau kita mau menjadikan sholat itu sebagai sebuah kebutuhan, tentu perlu exercise, perlu latihan yang terus menerus ya. Lebih baik lama kelamaan nanti kita akan masuk grade yang
ketiga disebut dengan ahlul ibadah. Semua ahlul ibadah itu adalah ahlul ta'ah, tapi tidak semua ahlul ta'ah itu adalah ahlul ibadah. Kalau ahlul ta'ah itu masih sholat itu terasa wajibnya sholat itu. Tapi kalau sudah masuk menjadi ahlul ibadah, enggak terasa sholat itu wajib, tapi itu menjadi habitnya itu kan. Sudah menjadi kepribadiannya sholat itu. Bahkan ada yang paling puncak ahlullah. Jadi udah enggak ada surga, enggak ada neraka baginya. Pokoknya tidak ada pengharapannya selain hanya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mahal. Nah, teman-teman semuanya, para jamaah ya, para pemirsa, itu grade kita di mana? Awam, ahlul ta'ah, ahlul ibadah atau ahlullah? Nanti kita serahkan kepada Habib untuk menjelaskan. Tafadhol Habib Jafar, sudah ditodong barusan. Saya ingin Oh boleh, Abi, silakan Abi. 1 menit dari saya. Silakan Abi. Salat itu undangan Tuhan untuk menghadap kepadanya. Anda diundang. Ada orang diundang, ini ada pameran lukisan. Ada bermacam-macam orang menanggapi undangan itu. Ada yang berkata, tidak perlu. Ada yang berkata, saya tidak ngerti lukisan. Saya tidak senang lukisan, tapi tidak enak saya diundang. Ada yang berkata, saya ingin belajar bagaimana itu lukisan. Dia datang memenuhi undangan. Ada orang yang berkata, saya senang lukisan. Dia datang, lihat itu. Ditepuk bahunya, dia tidak sadar. Karena tenggelam dalam keindahan. Kita dalam salat begitu. Ada yang diundang, nggak mau, nggak usah. Jangan sampai seperti itu. Jadilah yang kedua, malu saya diundang nggak datang. Walaupun Anda ngerti, usahakan untuk belajar, datanglah. Itu sudah langkah pertama. Nanti sampai pada tahap terakhir yang dikemukakan ini, lupa segalanya karena tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu. Tafadhol Habib. Bisa lupa segala karena kecintaan kita kepada Allah. Iya, saya ingin sedikit melanjutkan apa yang disampaikan oleh Profesor Quraish Shihab. Jadi ditepuk aja gak ngerasa kalau orang yang sudah sholatnya cinta. Itu suatu hari Laila pernah mengejar Majnun, kemudian sampai lewat di depan orang yang Majnun mengejar Laila sampai lupa melewati orang yang sedang sholat di depannya. Kemudian ketika dia balik dari mengejar Laila, si Majnun ini, si Qais ini, kemudian ditegur sama orang yang sholat tadi yang sudah selesai. Qais, kamu ini gimana? Ngejar Laila sampai ngelewati saya yang sedang sholat. Kemudian kata Qais, karena cintanya saya kepada Laila, sehingga saya gak sadar bahwa saya ngelewati kamu yang sedang sholat. Karena pandangan saya yang penuh cinta dan fokus, khusyuk kepada Laila. Tapi pertanyaannya, kok bisa kamu sedang mencintai Allah dan menghadap kepada Allah masih ingat kalau ada saya lewat di depannya? Saya aja mengejar Laila sampai lupa kalau ada orang sholat yang saya lewat di depannya. Sedangkan kamu mengejar Allah tapi kamu masih ingat kalau ada saya lewat di depan kamu. Jadi kita kan sering begitu ya. Kita sholat tapi pikiran kita traveling kemana-mana gitu ya. Jalan kemana-mana. Tentu itu salah satu masalah dari sholat kita. Tapi Allah menjadikan itu bukan kewajiban. Kewajiban kita itu adalah yuhafidun, menjaga sholat kita. Khusyuk, tidak khusyuk urusan belakang nanti itu. Itu capaian dari selanjutnya. Karena capaian tertingginya kata Al-Quran adalah orang yang walaupun tidak sedang melaksanakan ritual sholat, dia sholat. Artinya hatinya, pikirannya selalu bersama Allah, selalu sholat. Kalau kata Bimbo itu sajadah panjang. Dia saat bekerja seperti dia sholat, menghadirkan Allah, gak korupsi karena dia sadar Allah melihat dia dan lain sebagainya. Dan sholat itu hadiah terindah dari Allah kepada kita. Karena kenapa? Karena kata Jalaluddin Rumi, itu ketika Nabi dimi'rajkan, ada satu titik
di mana ketika Nabi mau ke Sidratul Muntaha untuk berdialog dengan Allah, Jibril gak bisa nganter. Kata Jibril, kalau saya lanjutkan perjalanan ini mengantar kamu, maka saya akan binasa karena keagungan Allah. Berjalanlah sendiri wahai Muhammad. Maka kemudian Nabi jalan sendiri, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Jalaluddin Rumi, Jibril itu simbol akal, dan Nabi Muhammad itu simbol hati kita. Akal hanya bisa mengantarkan kita kepada Allah, tapi yang mempertemukan kita dengan Allah itu adalah hati kita. Jibril hanya bisa mengantar kita kepada Nabi Muhammad kepada Allah, tapi yang bertemu dengan Allah itu Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad itu simbol hati. Nah, sholat itu mengaktifasi hati. Setelah kita belajar tentang Al-Quran, kita belajar tentang hadis, kita belajar tentang ayat-ayat fil afaq, di alam semesta, wa fi anfusihim, dan di dalam diri kita, maka puncak akidah kita adalah sholat dengan merasakan Allah hadir. Bukan hanya meyakini dan memahami bahwa Allah itu ada, tapi merasakan Allah hadir itu ya dengan sholat itu. Sehingga Allah betul-betul hadir, sehingga Sayyidina Ali Zainal Abidin ketika masih wudhu aja udah pingsan. Ditanya oleh para sahabatnya, kenapa pingsan? Betapa aku gak pingsan, sedangkan aku akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masalah kita kan akhirnya di sana. Kita disuruh khusyuk, artinya hadirkan diri dengan penuh ketakutan dan harapan kepada Allah. Kita menghadirkan diri tidak, karena yang hadir cuman fisiknya, pikirannya traveling kemana-mana. Ini pinjol belum dibayar, utang belum dibayar, dan lain sebagainya. Kemudian tidak takut kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya pakaian untuk bertemu presiden lebih indah dari pakaian ketemu Allah. Lebih takut presiden ketimbang Allah, lebih takut Pak RT ketimbang Allah. Dan tidak memiliki harapan kepada Allah. Sehingga kemudian apa? Sehingga kalau mau sholat tapi tiba-tiba ada tamu, kemudian urusan bisnis, ya sudah, kita urus bisnis dulu, sholatnya kita tunda. Berarti kita lebih berharap kepada manusia daripada kepada Allah. Sedangkan yang mendatangkan manusia itu dengan membawa bisnis itu adalah Allah. Artinya bagaimana kemudian belajar untuk terus memperbaiki sholat. Sholat dengan memberi waktu untuk sholat, bukan sholat di sela-sela waktu. Ini masalah kita. Sambil nunggu fotokopian selesai, udah waktunya duhur, sholat dulu lah. Jadi bukan fotokopinya menjadi kegiatan sholat. Seharusnya kan orang fotokopi itu sebagaimana dia sholat, menghadirkan Allah. Ini enggak, sholatnya cuman karena nungguin fotokopi itu. Jadi begitu fotokopi kerjik selesai, wah sholatnya udah buyar tuh. Sholatnya sih tetap jalan, tapi pikirannya udah buyar. Saya rasa perlu memperbaiki, meningkatkan, walaupun itu bukan kewajiban. Kewajibannya menjaga sholat, maka paling tidak jaga dulu sholatnya. Seminimal-minimalnya sholat subuhnya gak jam 6 lah. Baik, syukran Bib. Bagaimana kita agar bisa sholat tidak hanya fisik saja, tapi juga pikiran kita agar tidak traveling kemana-mana, tapi juga hati kita bisa sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukran jazilan pencerahannya Bib, dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Hasanah Islam Spesial Isra Mi'raj. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.